Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Literasi Asuransi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dan selamat siang para hadirin sekalian. Sebelumnya, terima kasih kepada 39 peserta yang terdiri dari 37 mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia dan dua karyawan yang telah mendaftar webinar Ensuring Safety in Events with Insurance atau memastikan keselamatan acara dengan asuransi melalui Google Form yang kami sebarkan. Asuransi bagaikan pelindung tak terlihat yang siap menjaga kita dari risiko-risiko yang mungkin mengintai di masa depan. Namun, seberapa sering kita benar-benar menyadari perlunya adanya asuransi tersebut? Next. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Syauki dari Universitas Negeri Jakarta dan rekan saya Muhammad Iqbal Zianur Rahman dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Hari ini, mari kita selami bersama bagaimana konsep ini tidak hanya relevan dalam menjaga keberlangsungan hidup individu, tetapi juga bagaimana asuransi dapat membentuk dan mendukung industri yang mungkin jarang terpikirkan oleh kita, yaitu industri musik. Next. Industri musik, seiring dengan perkembangan zaman, telah mengalami transformasi yang luar biasa. Kita menyaksikan bagaimana teknologi dan digitalisasi telah membuka pintu baru, memberikan peluang tak terbatas bagi para seniman dan pelaku industri. Kalau kita lihat potensi ekonomi di sini, di bidang ekonomi kreatif, total perkiraan acara musik di tahun 2023 mencapai kurang lebih 250 dengan total pengunjung lebih dari 2.500.000 dengan rata-rata harga tiket 150.000 hingga 350.000 per festival. Ekonomi kreatif sendiri menyumbang kontribusi terhadap produk domestik bruto sebanyak 4,89 triliun atau 8% dari total PDB Indonesia. Dan total dari pendapatan pajak hiburan mencapai 306 miliar. Lalu pertanyaannya, seberapa besar sih potensi festival musik? Nah, kalau kita lihat di dalam grafik yang ada di bawah kiri ini, sejak tahun 2017, pertumbuhan streaming musik di dunia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini akan selaras dengan potensi festival musik yang ada di Indonesia. Kalau kita amati di chart bagian bawah kanan, terdapat festival musik terbesar yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023, seperti Festival DWP, Festival Dewa 19, musisi-musisi dari luar negeri yaitu Coldplay dan Blackpink. Hal ini menggambarkan potensi ekonomi di industri acara musik. Kalau kita perhatikan segmentasi demografi usia yang gemar mengikuti acara musik yaitu mulai dari kalangan 17 hingga 30 tahun. Oleh karena itu, mahasiswa dan karyawan merupakan segmentasi dari event acara musik. Next. Konser musik ini seakan telah menjadi tradisi tahunan yang wajib digelar setiap tahun di kalangan mahasiswa, mulai dari badan eksekutif mahasiswa, himpunan program studi, hingga organisasi kemahasiswaan berlomba-lomba menyumbang jumlah rekam jejak pada pagelaran musik di universitas. Next. Namun, seperti halnya aspek kehidupan, industri musik juga rentan terhadap risiko yang bisa membahayakan perkembangan kreativitas dan keberlanjutan bisnis. Kita perlu mempertimbangkan apakah kita telah merancang strategi keamanan yang memadai, apakah kita telah menyusun rencana darurat, apakah kita telah melibatkan pihak ahli yang dapat membimbing kita melalui berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi. Risiko kecelakaan, risiko kerusakan, atau risiko pembatalan. Next slide. Berikut merupakan situasi di mana kasus pembatalan acara. Kita mengetahui beberapa waktu lalu konser Boy Pablo yang ada di Jakarta ini dibatalkan. Alasan konser Boy Pablo dibatalkan adalah karena masalah kesehatan sang vokalis. Nicholas Munoz mengatakan bahwa ia mengalami masalah kesehatan mental dan energinya menurun setelah melakukan sejumlah tur konser yang membuat berada dalam zona waktu yang berbeda-beda. Namun, penonton yang telah membeli
tiket masih belum mendapatkan refund dari promotornya setelah setahun lamanya. Next. Kedua, kita juga mengetahui situasi saat pembatalan acara konser Bring Me the Horizon atau BMTH di Jakarta yang berakhir ricuh. Hal ini terjadi karena kekecewaan penonton yang gagal menonton konser band BMTH tersebut dan mengungkapkan kemarahannya sehingga menimbulkan keributan di area stadion. Bahkan terjadinya perusakan pada properti konser yang ada di acara tersebut. Hal-hal dan situasi ini yang mendasari perlunya kita mengenal risiko dan asuransi lebih dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Andi. Kita akan lanjut ke pembahasan yang menjadi fokus utama dalam webinar kali ini. Mari mengenal risiko dan asuransi. Pertama kita mulai dari resiko. Sebenarnya resiko itu apa sih? Secara singkat, resiko itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, dampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Jadi resiko itu punya dua elemen yang menjadi kunci dari resiko tersebut. Yang pertama, adanya uncertainty atau ketidakpastian. Yang kedua, adanya kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, ada apa saja sih contoh-contoh dari resiko? Yang pertama, ada resiko finansial, seperti resiko kerugian akibat inflasi, perubahan suku bunga, ataupun resiko gagal bayar. Lalu ada resiko fisik, seperti kebakaran, gempa bumi, ataupun banjir. Serta risiko reputasi, seperti kerusakan citra perusahaan akibat skandal ataupun kecelakaan. Setelah kita tahu resiko, ada tahapan untuk kita memanage resiko tersebut. Nah, tahapan-tahapan ini yang pertama meliputi identifikasi resiko. Kita perlu tahu apa aja yang mungkin dapat menjadi resiko yang nantinya akan terjadi apabila kita mengadakan suatu acara. Yang kedua adalah penilaian resiko. Setelah kita tahu nih resiko apa yang mungkin terjadi, kita melakukan penilaian seberapa sering tingkat terjadinya dan seberapa parah dampak yang diberikan. Lalu kita tahap yang ketiga adalah evaluasi risiko. Kita menentukan langkah apa yang sekiranya perlu kita ambil untuk menangani risiko tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah penanganan risiko. Setelah kita menilai dan kita tahu apa langkah yang akan kita lakukan, langkah terakhir adalah implementasinya. Bagaimana kita melaksanakan tindakan yang tadinya sudah kita rencanakan. Selanjutnya, nah, di sini kita akan bantu kalian buat bagaimana sih cara kita menilai suatu resiko. Di sini ada diagram frekuensi dan severity. Frekuensi itu adalah seberapa sering tingkat terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan severity adalah seberapa besar dampaknya. Apabila suatu resiko itu memiliki frekuensi yang rendah dan severity yang rendah, maka langkah yang dianjurkan untuk diambil adalah menanggung sendiri resiko tersebut. Lalu, apabila frekuensinya memiliki frekuensi yang tinggi, namun severity-nya atau dampaknya rendah, maka langkah yang harus diambil adalah membatasi resiko tersebut. Lalu, apabila frekuensinya tinggi dan dampaknya pun besar, maka langkah yang harus diambil adalah menghindarinya. Contohnya apa sih yang punya frekuensi dan severity besar? Misalkan, kita ingin mengadakan acara di suatu tempat yang rawan banjir, yang sering terjadi banjir. Nah, itu kan memiliki frekuensi yang sering dan juga severity yang dampaknya besar. Nah, langkah yang harus kita hindari, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan menghindari membuat acara di tempat itu. Itu adalah contoh implementasi dari menghindari. Lalu, apabila frekuensinya rendah dan severity-nya besar atau dampaknya besar, langkah yang harus kita ambil adalah mengalihkan atau bisa dibilang risk transfer yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu, tujuannya apa sih sebenarnya manajemen resiko itu? Yang pertama, dapat mengurangi pengeluaran. Dengan kita tahu resiko apa aja yang mungkin terjadi, kita jadi bisa memilih ini, memilah-milah berapa pengeluaran yang akan kita keluarkan nantinya. Kita bisa mengurangi dampak kerugian yang akan terjadi nantinya juga. Lalu yang kedua adalah mencegah kegagalan acara. Dengan kita tahu resikonya, kita dapat menyiapkan langkah preventif dan juga represif untuk menghindari, untuk siap menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, menekan biaya produksi. Sama halnya dengan nomor satu, ketika pengeluaran kita bisa berkurang, maka biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk menyelenggarakan suatu acara itu akan jadi jauh lebih kecil. Lalu yang keempat, meningkatkan kepercayaan stakeholders.
Seperti kasus yang sebelumnya Andi udah sampaikan, pada konsernya Boy Pablo, promotornya setelah hampir 1 tahun bahkan belum bisa merefund seluruh tiketnya. Otomatis hal yang dampaknya apa? Kepercayaan masyarakat atau peserta penikmat konser musik ini menjadi menurun terhadap event organizer acara tersebut. Dengan kita punya manajemen resiko yang baik, maka orang akan percaya kepada kita sehingga orang akan lebih yakin lagi untuk mengikuti acara kita tersebut. Lalu yang kelima adalah menaikkan keuntungan. Sama halnya dengan poin 3 dan poin 1, ketika biaya produksi ditekan dan pengeluaran diperkecil, otomatis akan meningkatkan profit ataupun keuntungan. Nah, ini adalah diagram lanjutan untuk kita mengenal resiko. Jadi resiko itu ada proses pengendaliannya. Dibagi menjadi dua, yaitu proses pengendalian secara fisik dan proses pengendalian secara finansial. Kalau proses pengendalian secara fisik itu contohnya seperti apa? Yang tadi menghindari serta membatasi. Lalu apabila secara finansial, langkah yang diambil adalah apa? Menanggung sendiri atau mengalihkan. Nah, salah satu metode mengalihkan atau risk transfer, mengalihkan risiko adalah dengan asuransi. Selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi. Nah, kenapa kita melihat pembahasan definisi tentang asuransi itu penting? Karena menurut research yang udah kita lakukan dari data trends Google, kata yang paling sering diikuti oleh kata asuransi adalah kata asuransi adalah. Yang artinya orang tuh belum paham bahwa asuransi itu apa. Nah, di sini kita akan membantu kalian mengerti bahwa definisi asuransi itu seperti apa. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian di antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk satu, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diduga tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut. Atau yang kedua, memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Secara singkat, kita mendefinisikan asuransi itu melalui 3 elemen di kanan. Ada yang namanya perjanjian, lalu ada juga pembayaran dan penggantian. Kita melihat asuransi ini adalah perjanjian. Perjanjian antara siapa? Antara pemilik polis atau pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Dengan adanya perjanjian atau kontrak ini, kita jadi yakin bahwa kita benar-benar jadi pertanggungan. Kita benar-benar ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selain ada unsur perjanjian, kita juga ada unsur pembayaran dan penggantian. Ketika pemegang polis itu harus melakukan pembayaran agar perusahaan asuransi itu mampu memberikan penggantian atas kerugian yang dijamin di dalam polis. Slide. Lalu kita bahas tentang prinsip asuransi. Nah, prinsip asuransi ini kenapa kita melihat ini penting? Karena kita melihat bahwa masih banyak miskonsepsi tentang asuransi itu sendiri. Yang pertama, prinsip asuransi yang akan kita bahas adalah prinsip indemnity. Secara definisi, prinsip indemnity adalah ganti rugi sesuai kerugian yang diderita. Nah, ganti rugi sesuai kerugian yang diderita artinya apa? Kita nggak bisa melihat asuransi ini sebagai tempat kita mencari keuntungan. Karena ada prinsip namanya indemnity. Jadi, kerugian yang akan digantikan oleh perusahaan asuransi hanyalah sebesar nilai kerugian yang kita alami. Jadi, tidak dilebihkan ataupun tidak dikurangkan. Lalu, prinsip yang kedua adalah proximate cause, penyebab utama yang efektif menimbulkan suatu rangkaian kejadian atau akibat. Nah, orangnya juga banyak yang salah. Orang nggak sadar kalau misalkan penyebab utama dari suatu rentetan kejadian itu ada sumbernya yang biasanya itu tidak dijamin dalam polis. Jadi kita tuh harus benar-benar fokus bahwa prinsip cause yang terjadi dari suatu kerugian yang kita alami ini benar-benar dijamin di dalam polis. Lalu prinsip-prinsip selanjutnya adalah ada prinsip insurable interest, kepentingan yang diasuransikan, lalu ada prinsip utmost good faith atau itikat baik antara nasabah dan perusahaan asuransi saat menjalin perjanjian. Yang ketiga ada subrogasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, lalu ada kontribusi, yaitu pertanggungan bersama-sama.
Lalu setelah kita paham nih resiko itu apa, asuransi itu kayak gimana, definisi asuransi itu seperti apa, lalu buat event organizer asuransi apa sih yang paling cocok? Kita udah mengklasifikasikannya menjadi beberapa produk. Yang pertama adalah event cancellation insurance. Yang kedua adalah public liability. Definisinya public liability adalah memberikan ganti rugi secara finansial yang diderita oleh pihak lain akibat dari kelalaian atau kesalahan tertanggung. Contohnya, misalkan kita menyelenggarakan sebuah acara dan selama acara itu berlangsung, pihak ketiga dalam hal ini adalah peserta atau penonton konser musik tersebut mengalami kecelakaan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh kita sebagai event organizer atau kita sebagai tertanggung pemilik polis. Tuntutan dari pihak ketiga tersebut kepada kita nantinya akan dijamin oleh perusahaan asuransi. Lalu, produk asuransi selanjutnya adalah professional indemnity. Secara definisi adalah memberikan perlindungan terhadap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga akibat kelalaian atau kesalahan profesional. Misalkan, dalam suatu acara, profesional dimaksud di sini tuh adalah artis ya. Dan pihak ketiga sama seperti tadi adalah peserta acara. Jadi ketika artis atau seorang profesional ini lalai atau berhalangan, misalkan berhalangan hadir karena sakit, sehingga acara dibatalkan dan peserta itu menuntut ganti rugi kepada kita sebagai promotor. Atas alasan tersebut, kita dapat menjamin, kita dapat memberikan jaminan asuransi tersebut itu kepada perusahaan asuransi karena itu adalah jaminan dari professional indemnity itu sendiri. Lalu ada employer liability. Secara definisi, employer liability itu memberikan kompensasi kepada kru atau pekerja yang sakit atau cedera karena pekerjaan yang dilakukan. Jadi, kan kita menyelenggarakan acara pastinya kita punya apa namanya kru atau pekerja atau orang-orang yang membantu kita dalam pekerjaan itu. Nah, otomatis kita ingin dong memberikan perlindungan kepada mereka apabila selama mereka melakukan pekerjaan itu mereka mengalami kecelakaan. Nah, employer liability adalah asuransi yang menanggung risiko tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas event cancellation insurance secara lebih detail. Secara definisi singkatnya, event cancellation insurance itu adalah memberikan penggantian biaya yang ditimbulkan akibat dari batalnya suatu event. Definisi lengkapnya, asuransi yang akan mengganti rugi tertanggung dengan sejumlah biaya terkait acara yang dibatalkan. Ingat kata kuncinya, biaya terkait acara yang dibatalkan. Asuransi ini akan memberikan penggantian kepada tertanggung jika acara yang diselenggarakan harus dibatalkan atau ditunda karena keadaan yang tidak terduga, seperti cuaca buruk, bencana alam. Asuransi juga akan menjamin biaya-biaya terkait penjadwalan ulang acara, relokasi, ataupun modifikasi acara. Event cancellation insurance ini juga ada loh sebenarnya dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen bahwa kita sebagai penyelenggara acara itu wajib memberikan ganti rugi apabila event itu dibatalkan atau tidak sejalan sebagaimana mestinya. Sesuai pasal 4 huruf H UU PK, pasalnya berbunyi begini, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, luas jaminannya apa aja sih yang ditanggung di event cancellation insurance? Yang pertama, rusaknya tempat acara selama periode asuransi yang menyebabkan acara tidak dapat terselenggara. Itu dijamin di dalam event cancellation insurance. Lalu, bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Yang ketiga, terhalangnya akses ke tempat acara. Lalu yang terakhir adalah ketidakhadiran orang atau artis karena kematian, kecelakaan, sakit, atau penundaan perjalanan. Sebenarnya luas jaminan ini bisa berbeda-beda di tiap perusahaan. Namun yang kita definisikan di sini adalah luas jaminan secara umum untuk produk event cancellation insurance. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah perbandingan apabila kita membeli asuransi event cancellation insurance dibandingkan dengan yang tidak. Pertama kita harus mengerti dulu bagaimana cara kita menghitung harga premi. Nah, rumusnya adalah jumlah premi sama dengan tarif premi dalam kurung RET dikali dengan total harga pertanggungan. Nah, total harga pertanggungan di sini definisinya adalah nilai finansial dari objek yang diasuransikan. Misalkan, kita punya event atau acara musik senilai 50 juta, maka total harga pertanggungan yang kita ajukan adalah 50 juta. Seperti itu.
tarif premi. Lalu definisi kedua adalah tarif premi. Definisinya itu berbeda-beda di tiap perusahaan, disesuaikan dari profil resiko tertanggung dan penanggung. Kita ambil contoh dari evenstripinsurance.uk. Di laman websitenya dia menjelaskan bahwa untuk cover atau nilai total harga pertanggungan senilai 50 juta, maka preminya akan bernilai 500.000. Apabila eventnya bernilai 100 juta, maka preminya akan seharga 1 juta. Apabila 500 juta, maka preminya akan seharga 5 juta. Mari kita bandingkan apabila kita mempunyai asuransi dengan apabila kita tidak memiliki asuransi event cancellation insurance sama sekali. Jumlah kerugian apabila kita tidak menggunakan asuransi adalah sebesar 50 juta apabila terjadi resiko-resiko yang sebelumnya dijamin di dalam luas jaminan yang kita sudah definisikan sebelumnya. Lalu, apabila kita membeli, jumlah kerugiannya yang kita derita hanyalah 500.000 untuk biaya premi yang akan kita bayarkan ke perusahaan asuransi untuk mereka menanggung resiko resiko cancellation insurance. Nah, yang selanjutnya, setelah kita pahami bahwa ada si produk ini, ada produk apa saja, definisi risiko dan asuransi itu seperti apa, lalu perhitungan simulasi harga dan perbandingan benefitnya bagaimana, kita menjelaskan. Jadi kita bisa simpulkan manfaat berasuransi itu ada apa aja. Yang pertama, kita dapat meningkatkan kepercayaan dari para stakeholder. Orang akan lebih percaya dengan kita apabila kita memiliki jaminan atas kerugian yang akan ditanggung oleh mereka. Yang kedua, kita prevent loss, kita menghindari kerugian. Karena resiko-resiko yang mungkin menimbulkan kerugian tadi, kita sudah jaminkan kepada perusahaan asuransi. Lalu yang ketiga, memastikan keselamatan, secure safety. Dengan asuransi juga, keselamatan dalam sebuah acara itu menjadi lebih terjamin karena ada yang akan menanggung resiko tersebut. Lalu, manfaat yang terakhir adalah alokasi budget jadi lebih efektif. Dengan kita tahu berapa alokasi anggaran yang kita sisihkan untuk asuransi, anggaran yang kita kelola nantinya akan jadi jauh lebih efektif dan efisien. Nah, terakhir setelah kita paham nih manfaatnya dan lain-lain, kami pengen ngasih sebuah quotes. Quotes-nya berbunyi gini. When you have insurance, you know that you are secure against any unforeseen event in life. And this give you complete peace of mind. Ini oleh Icho Tokyo. Yang artinya, ketika kamu memiliki asuransi, kamu akan terlindungi dari segala hal kemungkinan kejadian yang tidak pernah terlihat. Dan ini akan memberikan kalian ketenangan pikiran. Lalu sesi selanjutnya kita akan membuka question dan answer bagi peserta yang ingin bertanya, bisa resen atau tulis di kolom chat. Silakan langsung boleh di-unmute aja. Kayla. Oke, baik. Perkenalkan, saya Kayla dari Universitas Indonesia. Izin bertanya, manakah di antara keempat produk asuransi yang dijelaskan tadi yang memiliki potensi kemungkinan akan terjadinya lebih besar? Seperti itu, terima kasih. Oke, makasih Kayla atas pertanyaannya. Produk asuransi mana yang memiliki kemungkinan lebih besar? Sebenarnya, bagaimana cara kita menentukan yang mana yang akan punya kemungkinan lebih besar itu juga tergantung sama karakteristik kita sebagai event organizer. Jadi, sebelum kita beli asuransi, kita pastikan dulu bahwa kita telah mengidentifikasi kemungkinan terjadinya resiko. Seperti diagram yang tadi udah kita sempat jelaskan, kita menilai dalam acara yang akan kita selenggarakan nantinya, resiko-resiko yang mungkin terjadi ini apa aja. Kayak misalkan, contoh, resiko yang mungkin terjadi yang paling besar adalah resiko kecelakaan karyawan. Dikarenakan event kita tuh punya dekorasi yang luar biasa megah dan kompleks. Sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan karyawan itu jadi lebih besar. Nah, otomatis ketika kita udah tahu itu, kita bisa jawab nih produk mana yang paling sesuai. Kalau dalam kasus seperti itu, berarti produk yang paling sesuai adalah employer's liability. Nah, itu jawabannya sebenarnya Kayla. Jadi berbeda-beda tergantung dengan karakteristik dari masing-masing event itu sendiri.
Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah aktif berpartisipasi dalam perjalanan diskusi kita hari ini. Kita telah menggali lebih dalam mengenai peran krusial asuransi dalam menjamin keamanan dalam penyelenggaraan berbagai jenis event. Dari berbagai sudut pandang yang dibahas, beberapa kesimpulan kunci dapat kita tarik bersama. Asuransi bukan hanya sekedar sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan yang mampu menjadi pelindung utama penyelenggara, peserta, dan pihak terkait lainnya dalam suatu event. Perlindungan ini mencakup berbagai risiko, mulai dari kecelakaan hingga kerugian finansial. Pentingnya memandang asuransi sebagian dari manajemen risiko yang holistik. Dalam perencanaan dan pelaksanaan event, dengan memahami risiko yang mungkin timbul, kita dapat merancang strategi asuransi yang sesuai untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, mari bersama-sama menerapkan pengetahuan yang diperoleh hari ini untuk meningkatkan keselamatan dalam setiap event yang kita selenggarakan. Semoga informasi dan wawasan yang diberikan dapat menjadi landasan bagi mahasiswa dan karyawan dalam menyelenggarakan event yang sukses dan aman. Terima kasih atas partisipasinya, dan semoga kita dapat terus belajar bersama untuk menciptakan lingkungan acara yang aman dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.